Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan ini ya. Tapi ingat, nggak akan resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Dan kalau kamu buat personal reading, coaching ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk lihat reading yang lain kamu bisa cek di beranda atau list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, kali ini kita akan buat readingan dengan temanya adalah mantan ya. Kita akan lihat energi mantan kamu seperti apa. Untuk kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venus of Virgo. Oke, seperti apakah energi mantan kamu ya? Untuk kamu yang masih ingat ya, atau kayak masih kepo gitu ya, pengen tahu mantan kamu perasaannya kayak gimana gitu ya, terutama kamu yang mungkin baru-baru putus. Ya, yang membutuhkan readingan ini saja dan mudah-mudahan resonate untuk kalian. Kita lihat di sini seperti apa ya energi mantan kamu zodiak Sun, Moon, Rising, Venus of Virgo. Oke, di sini kita punya I want to be more than friends. Aku ingin lebih dari sekedar teman. Atau dia ini ingin lebih ya. Kemudian di sini ada opening or the truth crushes me. Menemukan kebenaran membuatku hancur. Kita lihat lagi. Aku memutar ulang percakapan kita berulang kali. Kita lihat, kita buka dulu ya. We will be together again. Kita akan bersama lagi. Aku takut untuk kontak kamu. I'm afraid to contact you. Oke. Ini ada yang aku ngerasa untuk beberapa memang mungkin baru-baru putus, tapi ada juga mungkin udah lama putus. Namun sebelum kalian putus itu ada beberapa yang di sini aku ngerasa kayak ada salah paham gitu ya. Ada salah paham gitu antara kamu dengan dia ya. Karena dengan adanya I want to be more than friends, dia ini sebenarnya ingin lebih dari kamu, ingin lebih gitu ya. Nggak hanya hubungan tuh bukan hanya biasa-biasa aja gitu, enggak ya, tapi dia tuh sebenarnya ingin lebih. Jadi kayak dia berharap tuh kamu tuh selalu memprioritaskan dia atau mentingin dia kayak gitu. Nah, ketika kamu bersama dengan dia ini, kamu mungkin gak sesuai gitu loh dengan yang dia harapkan. Makanya ada menemukan kebenaran membuatku hancur. Jadi dia ini kayak hancur gitu ya perasaan dia. Karena dia merasa ternyata selama ini apa yang dia lakukan mungkin sama kamu atau ke kamu gitu ya, itu menurut dia ya kayak nggak berarti gitu loh di mata kamu. Makanya dia kayak ngerasa kecewa di sini sebenarnya terhadap kamu. Apalagi di sini ada aku memutar ulang percakapan kita berulang kali ya. Mungkin ada semacam ya perdebatan gitu ya antara kamu dengan dia, dan ada sebuah kata-kata di sini yang mungkin kayak menyakitkan hatinya dia gitu loh. Makanya di sini dia ngerasa hancur gitu loh ketika tahu kenyataannya tuh kayak seperti itu gitu loh. Ya, aku nggak tahu kamu mengatakan apa gitu, mungkin sesuatu yang menyakiti hatinya dia bisa juga ya, atau kamu mengatakannya itu di saat ketika marah gitu ya. Tapi ini kayak nancep gitu loh di dianya seperti itu. Dan kita akan bersama lagi. Aku rasa dia ini juga ada keinginan untuk bersama lagi ya, tapi dia takut untuk kontak kamu dulu gitu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang, karena tadi ku bilang awalnya dia menyangka ya bahwa kamu itu tidak benar-benar serius sama dia atau mencintai dia gitu ya. Ternyata setelah kalian putus di sini mungkin ada satu kebenaran juga
tentang kamu, yang dimana dia salah paham gitu loh sebelumnya, yang menyangka kamu itu nggak sayang dia, nggak cinta dia, tapi ternyata nggak seperti itu gitu ya, seperti itu. Makanya di sini kayak kita akan bersama lagi gitu. Dia ini ingin lebih seperti itu ya, ingin lebih. Ya pokoknya tuh kamu tuh memprioritaskan dia, ngutamain dia, yang bener-bener kayak meyakinkan dia bahwa kamu itu bener-bener cuma mau sama dia, atau kayak bener-bener sayang atau cinta sama dia, kayak gitu ya. Makanya kayak ada sebuah kesalahpahaman di sini yang aku rasa ya, mungkin kamu juga ngiranya dianya nggak bener-bener sayang dan cinta sama kamu dengan sikap atau tindakan dia yang menurut kamu nggak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kamu gitu. Begitu juga dengan dia ya, dia juga kayak merasa hal yang sama gitu loh. Namun ketika kalian berpisah ini ada sesuatu yang mungkin kayak menyadarkan dia gitu ya, entah mungkin ada temennya dia atau temennya kamu, mungkin dia dapat satu informasi, atau mungkin dia baru sadar gitu, menyadari sesuatu di sini. Apalagi di sini aku memutar ulang percakapan kita berulang kali. Ada beberapa yang memang mungkin dia ingat-ingat terus gitu ya kata-kata kamu saat bertengkar yang menyangkutkan hatinya dia. Tapi ada juga di sini mungkin sebelumnya saat hubungan kalian baik-baik aja itu kayak dia rekam gitu loh ya, kata-kata kamu mungkin saat kamu call dia gitu ya, karena dalam fase masih belum ada problem itu kan, kalau calling itu kan kayak nadanya tuh kayak mesra gitu, atau ada sayangnya, ada cintanya, ada happy-nya kayak gitu loh ya. Nah ini tuh mungkin ada momen dimana dia rekam kemudian dia simpan, bisa juga ya, karena ada beberapa orang tuh di waktu masih senang-senangnya ya, masih cinta-cintanya, atau di saat fase jatuh cinta gitu ya, itu kan pengen gitu ya mengabadikan satu momen gitu. Nah mungkin ada yang dia tuh seperti itu gitu ya, dia rekam gitu. Nah ketika dia kangen kamu mungkin, atau pengen dengerin suara kamu mungkin, nah itu tuh kayak dia puter kayak gitu ya, untuk mengingat hal-hal tersebut gitu loh. Karena di fase bahagianya tuh kan hal seperti itu tuh kayak menyenangkan gitu loh ya. Ada yang seperti itu gitu. Makanya ketika dia masih menyimpan gitu ya, kemudian dia ingat lagi memori tentang itu, nah ini tuh kayak oh ternyata begini gitu loh. Jadi kayak salah, mungkin dia kayak salah mengartikan sikap kamu atau tindakan kamu gitu. Atau dia sadar juga mungkin ada tindakan atau sikap dia yang membuat kamu tuh bersikap seperti itu gitu ya. Bersikap seperti itu nih ya, contohnya misalkan kamu marahin dia, atau mungkin seperti yang bilang tadi, ada kata-kata kamu yang menyakitkan hatinya dia gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin kamu gak bermaksud seperti itu ya, tapi agar dia paham, agar dia ngerti, mungkin ada satu kata-kata yang dia itu gak mau dengar ya, karena terlalu menyakitkan. Tapi ya namanya orang marah ya, di saat orang marah itu biasanya apapun yang dirasakan itu kayak diluahkan semua. Nah seperti itu. Oke. Dan di sini dengan adanya I'm afraid to contact you, dia ini takut untuk kontak kamu. Dia ingin menghubungi kamu, dia ingin kembali bersama kamu, tapi dia masih takut ya untuk menghubungi kamu gitu. Tapi kalau kamu tanya apakah dia ini punya perasaan sama kamu, dia masih ada ya. Kalau kamu masih mengharapkan dia, menginginkan dia, terutama kamu yang mungkin baru-baru ya, biasanya kalau baru-baru ini mungkin kayak saling diam gitu ya, saling diam, nggak ngomong gitu ya. Nah ini kamu bisa mencoba dulu ya untuk mungkin kontak dia gitu ya, karena seseorang ini tuh kayaknya butuh sinyal gitu loh dari kamu ya, seperti itu. Kalau kamu masih menginginkan dia atau mengharapkan dia. Kemudian kita lihat di sini dari kartu tarotnya ya. Oke, kita punya Four of Cups. Oke, Four of Cups nih dia tuh kayak banyak merenung. Ten of Cups, ada Ace of Pentacles, ada Queen of Pentacles,
ada The Magician ya, ini tentang komunikasi ya. Ada Page of Pentacles ya, dia ini ingin menghubungi kamu. Page of Pentacles ini berita baik ya, kayak dia ini lagi apa ya, kayak fokus gitu loh, membuat pertimbangan, menilai gitu apakah hubungan ini tuh worth it untuk diperjuangkan lagi atau enggak. Nah kayak gitu, dia ini kayak lagi mempelajari itu gitu loh ya, dan ternyata dia memang menginginkan ya, aku lihatnya, karena di sini juga ada Page of Cups ya. Ada kemungkinan dia ini memang akan datang gitu ya, cuman dengan adanya Four of Cups ini masih ada keraguan gitu loh, dia kayak masih ngalamun ya, masih kayak banyak ngalamun gitu, dan kayak berpikir nanti kalau misalkan dia ngubungin kamu atau balik lagi ke kamu tuh mau nerima dia nggak ya, atau justru nolak dia. Nah dia ini kayak ada pertimbangan seperti itu ya. Kemudian di sini ada Ten of Cups yang dimana ya ini untuk sebelumnya dia memang melihat ya, hubungan kamu dengan dia ini memang sangat membahagiakan, membuat dia itu merasa senang, happy, dan aku juga ngerasa ada kayak mungkin kamu pernah menghayal gitu ya, atau mengimpikan ya, bermimpi gitu kayak hubungan ke depan gitu, ke jangka panjang. Mungkin kamu ingin menikah atau bersama dia, bisa juga seperti itu ya. Ten of Cups ini yang menandakan tentang harapan untuk ke depan gitu ya, pengen punya rumah gitu ya, atau kayak ya berkeluarga kayak gitu loh ya, hubungan yang jangka panjang seperti itu. Kemudian di sini ada Ace of Pentacles ya, dia ini ingin awal baru gitu ya, memulai lagi hubungan dari awal di sini, dan dia ingin memberikan kamu satu komitmen gitu. Oke, dan Queen of Pentacles kayak ya memperbaiki gitu loh, karena di sini ada The Magician ya. Magician ini kayak dia ini memang ada di pikiran ya, di kepala gitu ya, di pikiran dia memang ada keinginan di sini, hasrat dia tuh untuk memperbaiki hubungan kalian lagi gitu loh. Magician ini juga berbicara tentang komunikasi, dia ingin adanya sebuah komunikasi lagi gitu loh dengan kamu, dan kayak diberi kesempatan kayak gitu, dan dia akan melakukan ya apapun di sini untuk mungkin menunjukkan ya rasa sayangnya atau cintanya ke kamu, karena di sini dia masih sangat tertarik sama kamu ya, bukan terobsesi ya, tapi kayak memang sangat tertarik gitu loh. Dia kamu ya, dia ngelihat kamu ini seseorang yang memang dia inginkan ya, kayak punya kualitas gitu loh yang dia inginkan atau dia maukan gitu. Dengan adanya Queen of Pentacles ini juga tentang komitmen, dia ini ingin komitmen bersama kamu, dan dia juga melihat kamu itu seseorang kalau kamu wanita ya, ini kamu cukup mandiri, dan mungkin kamu juga pekerja keras di sini ya, walaupun kamu seorang wanita tapi kayak mampu gitu loh ya, menjaga atau merawat apa yang sudah kamu miliki gitu. Jadi kalaupun kamu seorang istri, itu mungkin kamu istri yang ya jaga rumah ya, sebagai seorang istri gitu, tapi juga mungkin ada pekerjaan gitu loh, kamu ingin selalu memberikan yang terbaik gitu untuk keluarga kamu gitu loh, seperti itu. Dan dia itu memang melihat kualitas ya dari dirinya kamu yang memang dia inginkan gitu loh, kamu memiliki kualitas yang dia inginkan atau dia maukan, seperti itu. Kalaupun kamu seorang laki-laki juga sama ya, meskipun di sini kamu nggak terlalu, ibaratnya nggak terlalu kaya banget gitu ya, atau berduit banget gitu ya, tapi dia melihat sisi yang di dirinya kamu tuh ada sisi apa ya, kelembutannya gitu loh ya. Jadi walaupun kamu seorang maskulin misalkan ya, kamu seorang laki-laki misalkan, ini kamu juga kayak perhatian gitu, ada sisi-sisi seperti itu yang dia ini memang sebenarnya inginkan dari seorang pasangan gitu. Oke. Ada sisi-sisi lembutnya gitu ya, atau perhatian gitu, seperti itu. Dan dia memang ingin di sini keadaan tuh kayak berubah gitu loh ya, nggak seperti ini.
Di Queen of Pentacles nih aku ngerasa dia kayak masih fokus di sini. Dia fokus ke karir gitu ya, atau ke kerjaan dia. Kalau misalkan kamu bertanya apakah dia sudah punya seseorang yang baru di sini, aku ngeliat enggak ya, dia enggak punya ya, seseorang yang baru itu enggak punya, tapi kayak lebih ke fokus ke hal lain ya, kayak sesuatu yang dia minati gitu ya. Karena di sini Pentacles, aku ngerasa ini tentang pekerjaan ya, pekerjaan. Jadi dia ini saat ini tuh nggak ingin berpikir soal cinta-cinta gitu, nggak ya, tapi lebih ke dia ingin fokus ke pekerjaan. Dia kayaknya di sini ada sedikit problem di finansial ya, gitu. Mungkin dia baru memulai satu usaha atau bisnis sendiri di sini ya, sehingga dia harus fokus ke situ gitu loh. Oke, namun kalau ditanya tentang soal hubungannya, ini dia memang ingin kontak kamu tapi kayak takut gitu. Tapi dia berharap kamu dengan dia ini memang bisa bersama lagi gitu. Bahkan di sini hubungannya tuh kayak bisa ke arah ke serius gitu loh ke depannya. Seperti itu, karena ada Ten of Cup di sini ya. Magician juga, ada Queen of Pentacles. Queen of Pentacles ini tentang komitmen, hubungan yang jangka panjang gitu loh. Dan Magician ini juga hubungan yang bisa bertahan gitu ya, atau ada perkembangan yang cukup positif gitu loh, bisa tahan lama gitu. Ten of Cup juga tentang masa depan gitu, impian ke depan untuk berkeluarga, berumah tangga, punya anak, punya rumah, punya suami atau istri kayak gitu loh, pasangan hidup seperti itu. Oke, untuk zodiak dia di sini ada semua zodiak ya, namun gak jadi patokan. Yang penting zodiak kamu. Di Sun, Moon, Rising, and Venus-nya kamu ada Virgo. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Ada yang belum kamu pahami ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.